Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler. Sejak urusan judicial review ADART Partai Demokrat muncul, hubungan Yusril Iza Mahendra dengan Partai Demokrat semakin buruk. Situasi itu bahkan kian panas ketika Demokrat kubu AHY menunjuk Hamdan Zulfa sebagai kuasa hukum. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai upaya hukum yang diajukan Yusril salah alamat. Menurut Hamdan, jika ada pihak yang keberatan dengan putusan Menteri Hukum dan HAM atas pengesahan ADART maupun kepengurusan partai, seharusnya diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bukan ke Mahkamah Agung. Kenapa tiba-tiba Menteri Hukum dan HAM bukan mengeluarkan peraturan, sementara jadi termohon? Nah, kami menduga ada kesengajaan dari para pemohon untuk tidak mengajukan Partai Demokrat sebagai pihak termohon. Walaupun objek permohonannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat, untuk menghindari Partai Demokrat memberikan penjelasan yang sebenarnya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman justru menuding gaya hukum yang dilakukan kubu Muldoko mirip dengan gaya politik petinggi Nazi Jerman Adolf Hitler. Sebab ada indikasi bahwa tujuan uji materi ke MA adalah bagian dari upaya mencaplok Demokrat secara hukum. Jadi dalam cara pikir hukum Hitler itu, yang dikehendaki oleh negara harus diikuti oleh semua organisasi sipil. Dalam hal ini, dengan cara pikir itu tadi, Yusril mencoba untuk menguji apakah kehendak anggota-anggota partai politik, anggota Partai Demokrat sejalan dengan kehendak atau kemauan negara. Sebagai kuasa hukum Demokrat kubu Muldoko, Yusril Iza Mahendra tak ambil pusing dengan serangan-serangan kubu AHY. Yusril yakin upaya hukum yang ia lakukan tidak salah. Satu peraturan itu dibentuk dengan dua sebab. Pertama karena perintah undang-undang, kedua karena delegasi yang diberikan oleh undang-undang. Partai politik memang dia bukan merupakan institusi negara secara langsung. Tapi posisi partai politik itu sangat penting. Tidak ada orang bisa ikut pemilu kecuali partai. Tidak ada pihak yang bisa mencalonkan presiden wakil presiden kecuali partai. Nah, pembentukan anggaran dasar partai itu diperintahkan oleh undang-undang parpol dan juga diberikan delegasi oleh undang-undang parpol. Ini harus Anda atur dalam anggaran dasar. Yusril Iza Mahendra dan Hamdan Zulfa sebetulnya dikenal sangat dekat. Mereka bahkan pernah berada di satu payung partai yang sama, yakni Partai Bulan Bintang. Hamdan bahkan juga pernah menjadi staf Yusril kala menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, telah bergabung dari luar studio kuasa hukum 4 anggota Partai Demokrat yang dipecat kubu AHY, Yusril Iza Mahendra. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, Prof, Ketum Demokrat menganalogikan gugatan yang dilayangkan melalui Anda terkait ADART Partai Demokrat seperti pola Adolf Hitler. Bagaimana Anda menanggapi analogi ini? Begini, saya menguji anggaran dasar Partai Demokrat itu dengan undang-undang yang berlaku. Dan dua undang-undang utama yang saya jadikan batu uji itu adalah Undang-Undang tentang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 beserta perubahannya, dan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 12 tahun 2011. Kedua undang-undang itu dibuat oleh Presiden Republik Indonesia yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Dan di DPR ada fraksi Demokrat yang Beni Harman jadi anggotanya. Ikut membahas kedua undang-undang itu sampai disahkan menjadi undang-undang. Jadi anggaran dasar Partai Demokrat itu tidak saya uji dengan yang aneh-aneh. Saya uji dengan dua undang-undang yang dibuat oleh Presiden SBY sendiri. Baik, Prof. Jadi kalau Tapi saya dikatakan dengan menguji, penilaian, ya,
Prof, bagaimana dengan penilaian Demokrat terkait gugatan ADART Partai Demokrat merupakan upaya untuk mencoba menguji aturan internal dengan kehendak negara? Ya, itu dia. Yang kehendak negara yang saya jadikan batu uji itu apa? Ya 2 undang-undang yang dibikin sama Pak SBY dan DPR itu. Jadi kalau dikatakan kehendak negara itu adalah seperti sistemnya Hitler, berarti 2 undang-undang itu dibikin oleh rezimnya Hitler. Dan rezim Hitler itu tidak lain adalah SBY sendiri dan DPR zaman itu, termasuk Benny Harman yang jadi anggota fraksi Partai Demokrat. Jadi omongan mereka itu jadi bumerang yang bisa memukul mereka sendiri tanpa mereka sadari. Tapi Prof, ada tudingan Anda memiliki agenda kekuatan tersembunyi dengan adanya uji materi ADART Demokrat ini. Ya, hanya dugaan-dugaan dan tuduhan-tuduhan. Ya. Saya bertindak sebagai advokat profesional. Dan karena itu saya menguji ini berdasarkan undang-undang advokat, berdasarkan profesi advokat, dan saya tidak merasa khawatir dengan hal itu. Bahkan sore ini ada beberapa wartawan tanya saya. Dia bilang, Pak Yusril, ada 1 orang pemohon kabarnya mencabut kuasanya. Apa reaksi Anda? Saya bilang, saya advokat profesional, bekerja berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemohon prinsipal atau klien. Kalau klien atau prinsipal mencabut kuasanya, itu tugas saya selesai. Ya, oleh karena saya yang sekarang ini bahwa ada pemohonnya 4 orang, ya kalau 3 orang tidak mencabut kuasanya, ya 3 orang itulah yang akan meneruskan permohonan ini. Jadi saya nggak ada berpikir secara politik seperti yang mereka bayangkan. Justru mereka yang terlalu politiking. Ya, nyerang saya pribadi, nyerang sana, hantam sini. Itu yang cara-cara propagandanya Nazi. Baik, Kalau Prof, Nazi saya nggak usah diajarin advokat, ya. Saya mengajar mata kuliah propaganda politik dan perang syaraf. Saya sangat paham tentang ideologi Nazi itu. Mungkin Benny Harman cuma asal ngomong aja, baca buku Nazi aja, jangan belum pernah. Baik, Prof Yusril, mengenai advokat sendiri, Anda terkejut atau tidak? Kaget tidak ketika kubu AHY menunjuk Hamdan Zulfa sebagai kuasa hukum? Anda dan Hamdan Zulfa bukankah dikenal sangat dekat? Tidak terkejut dan tidak aneh sama sekali, karena selama ini saya sudah tahu bahwa Pak Hamdan itu sudah menjadi advokatnya Partai Demokrat untuk kasus yang lain di PT UN. Ketika ada permohonan baru di Mahkamah Agung, ya sangat mungkin sekali bahwa Pak Hamdan Zulfa juga akan ditunjuk oleh Partai Demokrat. Dan saya sebenarnya tidak terkejut atau merasa kaget dengan penunjukan ini. Kita anggap ini hal yang biasa-biasa saja terjadi. Oke, Prof Yusril, ada argumen yang disampaikan oleh Hamdan Zulfa terkait gugatan ADART Anda. Kita simak bersama pernyataan dari Hamdan Zulfa. Kami menduga ada kesengajaan dari para pemohon untuk tidak mengajukan Partai Demokrat sebagai pihak termohon. Walaupun objek permohonannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat, untuk menghindari Partai Demokrat memberikan penjelasan yang sebenarnya. Prof, langsung saja tanggapannya. Gini, yang membuat anggaran dasar itu siapa? Ya, Partai Demokrat. Ya, bagian mana di dalam Partai Demokrat yang membuat anggaran dasar itu? Menurut Undang-Undang Partai Politik, ya, yang membuat atau melakukan perubahan terhadap anggaran dasar itu adalah Kongres. Dalam hal ini Kongres Partai Demokrat. Jadi yang kami ajukan sebagai termohon adalah Menkumham. Mengapa Menkumham yang kami jadikan sebagai termohon? Oleh karena seperti apapun sebuah partai membuat anggaran dasar, kalau dia tidak disahkan oleh Menkumham, dia nggak berlaku sebagai satu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sama aja, mau pengurus partai mau berkelahi, mau berantem, mau jotos-jotosan, terserah mereka. Tapi ketika mau pilkada, ketika mau pemilu, ketika mau pilpres, yang mana, pimpinan yang mana yang dianggap sah? Yang berdasarkan SK Menkumham. Baik, Jadi nggak ada penjelasan yang aneh di sini. Baik, Prof, terkait tadi penjelasan dari Hamdan Zulfa, apakah memang karena tidak ingin Partai Demokrat untuk didapatkan kesempatan menjelaskan? Kalau mereka mau jelaskan, silahkan mereka cari jalan. Bagaimana mereka menjelaskannya? Itulah justru Hamdan itu ditunjuk jadi advokat sejauh mana dia jeli melihat persoalan ini dan sejauh mana dia dapat melakukan upaya-upaya yang sah menurut hukum agar dia dapat menjelaskan persoalan itu ke Mahkamah Agung. Orang yang menggugat atau orang yang mohon itu terserah siapa yang jadi pemohon, siapa yang jadi tergugatnya. Dan sekarang semua advokat tahu. Kalau dia tidak jadi sebagai pihak termohon, bagaimana caranya dia bisa tampil jadi pemohon? Nah, itu kejelian advokatnya.
Saya nggak mau ngajari advokatnya Partai Demokrat. Nanti saya dibilang, oh saya dibayar Muldoko 100 miliar, nanti saya dibayar lagi sama AHY 100 Oke, miliar, Prof. kaya raya saya nanti. Baik, Prof, terkait gugatan Anda ke Mahkamah Agung mengenai ADART dari Partai Demokrat disebut juga tidak lazim karena gugatan Anda menjadikan ADART Partai Demokrat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Bagaimana tanggapannya? Ya, di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu disebutkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Ada yang disebut, ada yang tidak. Misalnya, peraturan Dirjen Pajak itu nggak ada disebut dalam sebagai satu bentuk peraturan perundang-undangan. Tapi kalau Anda tidak mau bayar pajak karena alasannya itu dibikin sama Dirjen Pajak, ya Anda repot sendiri. Nah, kalau kita baca undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu jelas dikatakan bahwa ya undang-undang ya dapat memberikan pendelegasian atau pengaturan lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sekarang pertanyaannya, ketika ada anggaran dasar dikatakan oleh undang-undang, ketentuan lebih lanjut, diatur lebih lanjut di dalam anggaran dasar partai yang bersangkutan. Lalu kita mau bilang apa? Anggaran dasar partai. Tidakkah sesuatu yang harus disetarakan dengan peraturan perundang-undangan? Kalau alasannya itu tidak diatur oleh undang-undang, ya tidak ada hukumnya, ya pertanyaan saya, apakah mohon sebagai pihak terkait itu ada aturan hukumnya? Enggak ada aturan hukumnya juga. Oke. Baik, Prof, kita akan tunggu saja bagaimana kemudian babak selanjutnya dari gugatan ADART Partai Demokrat ini. Prof Yusril Iza Mahendra, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.